Ya, selamat malam Pak Nopal dan selamat malam teman-teman. Semoga kita dalam keadaan sehat dan juga luar biasa jiwa raga kita. Oke, saya Vladimir Selan, saya dari kelas AB2A dengan NIM 2302441004 dan program studi D4 Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat dengan jurusan Teknik Mesin. Oke, hari ini hari Selasa tanggal 15 Juli 2024 pada jam 19.30. Oke, ya, malam hari. Ya, saya di sini melengkapi tugas yang Bapak berikan yaitu dalam bentuk YouTube, video di dalam YouTube ya yang nantinya akan diterjemahkan oleh mahasiswa yaitu saya yang akan menerjemahkan video di YouTube dengan judul How Do Electric Vehicle Works atau bagaimana kendaraan listrik itu bekerja dan prinsip kerjanya itu seperti apa. Oke, saya di sini mendapati bagian atau part yaitu Electric Vehicle Range Extender. Ya, kalau yang saya dapat pahami, range extender ini merupakan komponen yang ada di dalam electric vehicle yang menjaga efisiensi daya baterai. Ya, itu yang mungkin yang saya dapat pahami ya dalam video yang sudah saya tonton berulang-ulang, yang mencegah kekhawatiran atau kecemasan dari diri kita ketika nantinya kita akan berpergian jauh menggunakan mobil listrik atau kendaraan listrik apapun itu. Ya, komponen ini yang nantinya akan menjaga efisiensi daya baterai. Sebenarnya sih daya baterai itu kan emang sudah ditentukan ya dari awal sejak kita pengisian, entah itu dari 100% atau berapa persen, sampai ketika kita pakai pun, dan daya baterai itu 0% itu juga sudah di apa ya namanya? Sudah ada kan dalam standar fabrikasi kendaraan. Ya mungkin komponen ini mungkin lebih menjaga ya, atau di dalam HP tuh ada kan ya mode hemat daya. Mungkin komponen tersebut tuh seperti itu kurang lebihnya yang saya dapat pahami. Jadi ya mungkin seperti itu ya, sedikit pengantar yang saya dapati dari video tersebut. Mungkin langsung masuk ke dalam penjelasan, terjemahan, dan sedikit uh, penjelasan atau rangkuman yang saya dapat jelaskan nantinya. Ya, silahkan disimak mungkin. Ya, jadi yang pertama itu di bagian pertama dijelaskan atau sedikit cerita dari video tersebut. Jadi sebelum mengenal komponen ada studi kasusnya atau sedikit cerita lah Pak. Jadi ceritanya di bagian pertama itu yaitu dari menit pertama ya. Jadi dengan judul Electric Vehicle Range Extender, ya di menit pertama dijelaskan dalam cerita tersebut sebagian besar dari kita merasa cemas apakah jumlah bahan bakar atau volume bahan bakar di kendaraan kita sudah cukup atau belum untuk sampai tujuan. Mungkin yang saya dapat simpulkan di bagian awal ini, ya ini mungkin bersanding dengan atau ya korelasinya dengan bahan bakar fuel kendaraan dengan bahan bakar fuel yang saat ini kita pakai. Ya mungkin ada korelasinya lah electric vehicle dengan fuel system atau fuel vehicle, mungkin seperti itu. Ya, selanjutnya perasaan ini sebenarnya mempunyai nama. Jadi maksudnya perasaan ini tuh si yang pembuat video ini nih langsung menjelaskan ketika kita sedang merasakan kecemasan atau kekhawatiran dengan kondisi daya atau
bahan bakar atau volume atau jumlah dari daya yang dimiliki oleh kendaraan kita ini hampir tipis. Jadi kecemasan ini merupakan perasaan ini sebenarnya ya mempunyai nama, yaitu disebut jangkauan kecemasan. Jadi kecemasan itu didorong oleh rasa takut terdampar di tengah-tengah jalan jika tidak ada lagi bahan bakar yang tersisa di dalam mobil. Ya, maksudnya kecemasan itu muncul ketika kita sudah merasakan bahwa kendaraan yang kita kendarai saat ini atau daya yang ada dalam kendaraan yang kita kendarai saat ini itu sudah menipis. Mungkin yang saya dapat simpulkan seperti itu ya Pak. Terus kecemasan rentang lebih umum terjadi di kalangan pengemudi kendaraan listrik. Jadi setelah pengantar dari korelasinya dengan bahan bakar umum atau maaf, bahan bakar kendaraan bahan bakar, itu langsung dia uh, masuk ke dalam kendaraan listrik. Jadi jangankan kendaraan bahan bakar yang menggunakan bahan bakar dalam atau internal combustion itu juga mungkin ya, kalau kita berkendara ketika bahan bakar sudah sebatang ya di dalam misal motor gitu ataupun mobil, kita juga udah cemas kan, ya entah berapa kilo ke depan kita bakal mati gitu. Maaf, maksudnya mati itu tuh kendaraannya. Ya, jadi di dalam kendaraan listrik pun juga ada kelemahan yang sama dialami oleh bahan bakar, kendaraan bahan bakar yang menggunakan bahan bakar. Jadi memang kecemasan itu rentang lebih umum terjadi di kalangan pengemudi kendaraan listrik. Itu yang ditampilkan oleh video. Ya, karena kurangnya ya, ini dia menjelaskan kekurangan dari sistem atau yang tadi saya sebutkan komponen range extender ini. Salah satu sistem yang mempunyai kekurangan infrastruktur pengisian daya yang tersedia dalam hal kendaraan listrik dapat kehabisan daya saat berpergian. Jadi ya mungkin ya namanya kendaraan kan, namanya barang yang kita pakai pasti ada waktunya kan buat habis masanya. Contoh ya ini kendaraan listrik yang kita gunakan, kehabisan daya pun ya pasti bakal akan terjadi gitu kalaupun kita gak mengaware kendaraan tersebut. Ya kalau kita pakai-pakai aja terus kita nggak apa namanya nggak uh, peduli dengan daya yang ada di dalam bahan bakar, ya pasti ketika kita mau pakai itu berapa kilo ke depan pasti habis kalau kita nggak ngelihat daya yang tersedia. Jadi ya karena hal tersebut dapat merasakan kecemasan. Ini yang saya terjemahkan lagi ya. Jadi karena hal tersebut dapat merasakan kecemasan yang tinggi di dalam diri manusia. Oke, masuk ke pembaruan sistem. Jadi ini masuk ke kelebihan dari sistem electric vehicle yang tadi range extender itu, yaitu dengan pembaruan sistem dalam EV itu disebut range extender yang digunakan dalam EVS. Jadi EVS itu merupakan electric vehicle system. Ya, terus tapi apa sih yang dimaksud dengan range extender? Jadi oke, ini masuk ke penjelasan range extender ya. Range extender adalah pengaturan dalam ya, merupakan komponen pengaturan dalam yang gunanya sebagai alat bantu unit untuk mempunyai atau menghasilkan tenaga berbahan bakar sebagian besar dari mesin pembakar internal yang mengisi daya paket baterai electric vehicle atau sumber listrik di unit. Oke, jadi setelah penjelasan tersebut ya, dan sudah yang saya lihat di dalam video, jadi range extender ini mungkin ya Pak, kesimpulan yang saya dapati itu dia hanya terdapat di dalam kendaraan yang hybrid Pak sistemnya. Jadi entah itu dia menggunakan bahan bakar terus dia menggunakan tenaga listrik,
atau sebaliknya. Jadi range extender itu tuh terdapat di dalam kendaraan hybrid karena di sini tuh dia ada hubungannya dengan bahan bakar. Ya, mungkin seperti yang sudah saya lihat di video juga. Jadi di dalam di dalam sistem electric vehicle itu ada namanya komponen IC juga, Pak. Nah, IC ini nih yang nantinya berhubungan dengan range extender atau mungkin korelasinya sama lah antara range extender dengan IC ini. Jadi IC ini juga dia menggunakan piston untuk apa ya? Untuk membangkitkan tenaga listrik mungkin, Pak. Atau ya menampung daya kembali gitu. Yang saya dapati mungkin seperti itu, Pak. Jadi oke, kita lanjut. Ya, selanjutnya mungkin sistem ini uh, berbeda-beda ya. Tergantung pada generasi jangkauan extender yang digunakan. Uh, jadi dalam jangkauan extender yaitu ada beberapa generasi ya. Jadi yang pertama itu adalah generasi yang pertama itu mesin yang memiliki IC yang tadi saya sebutkan. Terus yang kedua itu ya, kalau untuk memiliki IC ini nih sebenarnya seperti kayak apa ya, beca, Pak. Kalau yang di dalam video ya gambarnya itu kurang lebih tuh seperti beca gitu, Pak. Cuman saya kurang paham juga sih itu maksudnya gimana. Terus itu yang tadi generasi pertama ya. Generasi kedua ini um, mesin yang memiliki piston. Terus ada generasi ketiga yang memiliki turbin mikro dan sel-sel bahan bakar. Ya, ini dijelaskan secara umum, tapi setiap umum dengan IC kecil. Mesin yang menggerakkan baterai tersebut lebih banyak digunakan kendaraan dengan jangkauan yang diperluas, yang disebut seri kendaraan hybrid. Nah, ini yang tadi saya maksudkan, Pak. Jadi ada hubungannya dengan hybrid sebenarnya komponen ini. Gitu. Mungkin emang diperuntukkan dengan kendaraan yang hybrid ya, Pak. Jadi yang nggak pure 100% itu depan belakang dia menggunakan electric vehicle. Itu sih yang saya tangkap. Terus dalam hal ini mesin IC menghidupkan generator listrik dan tidak pernah langsung menggerakkan roda mobil. Nah, ini yang saya baru dapati, Pak. Jadi IC itu sebenarnya dia menggerakkan atau menghidupkan generator listrik dan juga dia tidak langsung gitu. Jadi ketika IC ini bergerak, kan dia IC itu kan berupa piston ya, Pak. Bergerak maju mundur. Nantinya dia akan menghasilkan energi seperti ya sistem powertrain dari mesin, clutch, transmisi, propeller shaft, diferensial, axle shaft, final drive. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi IC ini sebagai mesinnya atau mesin kecil lah, Pak. Sebenarnya komponen itu dia kecil dia di bagian bawah dashboard mobil. Dia sebenarnya kecil. Tapi dia menggunakan piston-pistonnya untuk menggerakkan generator listrik. Itu. Dan si IC ini ya, mesin IC ini dia tuh tidak menggerakkan secara langsung roda mobil, itu dia tidak menggerakkan. Mungkin nanti ada axle shaftnya lagi mungkin, atau ada shaft penghubung baru dia ke roda-roda mesin. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada contoh utama jangkauan yang diperluas. Nah, ini ada beberapa mobil atau kendaraan listrik yang menggunakan mesin IC atau range extender tadi, komponen IC atau range extender tadi. Ya, ada beberapa mobil, brandnya itu yang ada di pasaran antara lain Chevrolet Volt dan BMW atau BMW i3. Ya, karena sebagian besar penggunaan kendaraan dengan jangkauan yang diperluas bahan bakar konvensional dapat diisi ulang di stasiun bahan bakar. Jadi setelah apa ya? Setelah uh, penjelasan terkait komponen, cara kerjanya itu bagaimana. Di sini adalah merupakan pengisian, Pak. Jadi ketika kita tidak ingin merasa cemas lagi ya untuk merawat kendaraan kita, kita melakukan pengisian bahan bakar atau pengisian daya konvensional itu dapat diisi ulang di stasiun bahan bakar atau stasiun yang sepertinya yang ada di PNJ itu depan gedung rektor itu kan ada stasiun pengisian daya, Pak.
Jadi mungkin di hybrid ini dibagi dua, entah itu ke pom bensin, pom, atau ke pom yang pengisian daya mesin electric vehicle. Ya, itu yang saya tangkap mungkin seperti itu, Pak. Jadi dibagi dua pengisiannya. Satu buat pengisian hybrid, maaf, pengisian elektrik, satu untuk bahan bakar. Begitu, Pak. Terus ya, dan ini menurunkan rentang kecemasan yang disebabkan oleh pencarian infrastruktur pengisian daya. Ya, sampai di penghujung akhir mungkin itu yang bisa saya tampilkan, Pak, yang bisa saya jelaskan secara apa ya, secara nalar, bukan nalar sih, secara pendapat ketika saya menonton video tersebut berulang-ulang. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi inilah tampilan bagaimana jangkauan range extender atau mesin IC di dalam sistem electric vehicle system itu diperluas. Sekian, Pak, yang bisa saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.